Cek. Hotel udah ada. Kita boleh mau panjang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, selamat sore semuanya. Pada hari ini KPU Republik Indonesia melakukan uji publik untuk dua rancangan peraturan KPU, yaitu rancangan peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara dan rancangan peraturan KPU tentang rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil pilkada serentak. Dan tadi proses kegiatan ini alhamdulillah berjalan lancar, tidak hanya partai politik tingkat pusat yang memberikan masukan, tetapi juga dari rekan-rekan NGO serta beberapa pihak lainnya. Dan apa yang menjadi masukan tersebut kami akan tindak lanjuti, dan dalam waktu dekat insya Allah esok hari KPU akan melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI dan pemerintah untuk membahas dua rancangan peraturan KPU tersebut. Hal ini kami lakukan dalam rangka memberikan kesiapan dalam rekan-rekan di daerah mempersiapkan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi terhadap data hasil. Tadi dibahas ada 8 kalau nggak salah isu strategis, itu apa aja Kang, boleh secara singkat 8? Ya. Di setiap rancangan peraturan KPU kami selalu menampilkan beberapa isu-isu strategis yang menjadi landasan kenapa kami harus melakukan perubahan PKPU yang pernah digunakan untuk pilkada serentak tahun 2020. Misalnya untuk rancangan peraturan KPU pemungutan penghitungan suara itu ada berkenaan dengan prinsip terbuka. Dalam kami melakukan proses legal drafting, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, kami persilahkan kepada rekan-rekan jurnalis atau pewarta untuk melakukan peliputan di lokasi TPS dengan tetap menjaga asas dan prinsip pemungutan dan penghitungan suara, khususnya berkenaan dengan asas dan prinsip rahasia pilihan politik pemilih. Begitu juga kami mempersilahkan kepada pemilih untuk mendokumentasikan proses pemungutan penghitungan suara kecuali berkenaan dengan hasil coblosan atau pilihan politiknya, karena itu harus tetap dijaga prinsip kerahasiaannya. Selain itu juga kami dalam melakukan pengaturan berkenaan dengan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik tetapi telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan namanya ada dalam DPT ataupun belum ada dalam DPT, dalam hal DPK, pemilih yang bersangkutan tersebut cukup memiliki biodata kependudukan, ya, yang hal tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang dimaksud surat keterangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti apabila pemilih yang telah memenuhi persyaratan dan sudah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum mendapatkan KTP elektronik atau memperoleh KTP elektronik, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kota akan menerbitkan biodata kependudukan yang akan digunakan untuk menggunakan suaranya di TPS nanti. Selanjutnya juga dalam pembahasan rancangan PKPU tadi, kami sampaikan komitmen KPU untuk memperbaiki sistem teknologi informasi yang dahulu dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 kami namakan Sirekap. Insya Allah ke depan akan lebih baik, ya, sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih akurat dan tidak memicu polemik publik seperti yang pernah terjadi di pemilu serentak 2024 yang lalu. Oleh karena itu, untuk memastikan sistem informasi yang akan digunakan untuk kepentingan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dalam penyelenggaraan pilkada ini, KPU akan melakukan simulasi di seluruh kabupaten kota. Ya, simulasi di seluruh kabupaten kota yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2024. Simulasi pemungutan penghitungan suara tersebut ini akan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Bawaslu sesuai tingkatan ataupun pasangan calon sesuai dengan tingkatan, tetapi juga pemantau, jurnalis, dan publik secara luas untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami kebijakan teknis yang akan diterapkan oleh KPU berkenaan dengan pemungutan dan penghitungan
suara, dan untuk memastikan bahwa proses pemungutan penghitungan suara memenuhi prinsip integritas elektoral. Misalkan ternyata pada hari itu terkendala jaringan internet, itu solusinya apa sih gitu? Terutama daerah-daerah yang isolir. Ya. Sistem informasi yang akan kami gunakan ini kami desain dalam dua format. Pertama dalam kondisi terhubung dengan jaringan atau dalam kondisi online yang sama seperti yang kita gunakan hari ini ketika kita menggunakan Messenger misalnya. Messenger itu akan mudah digunakan atau berfungsi kalau sekiranya dia memiliki jaringan. Tetapi sistem informasi yang akan kami gunakan untuk kepentingan publikasi hasil penghitungan suara di TPS itu tidak hanya yang sifatnya online, tapi juga offline. Jadi KPPS tetap dapat menggunakan sistem informasi tersebut walaupun dalam kondisi offline, yang dimana nanti hasil capture terhadap formulir model C hasil plano di TPS itu bisa didistribusikan kepada para saksi melalui teknologi Bluetooth. Jadi tetap dapat digunakan. Jadi sistem teknologi informasi untuk kepentingan publikasi hasil penghitungan suara di TPS dalam bentuk online dan offline. Ya, kenapa kami desain dalam bentuk offline juga? Karena para saksi ya dan pemantau di pilkada satu pasangan calon itu berhak atas dokumen hasil penghitungan suara dan kami akan berikan dalam bentuk format elektronik. Berarti KPU RI itu akan menjamin bahwa nanti hasil formulir C hasil KWK itu akan sama dengan yang diunggah di Sirekap itu ya? Sirekap kan pilpres kemarin kan sempat ada gaduh gitu dari tidak. Ya nanti formulir model C hasil yang kami digitalisasi menjadi format PDF itu sudah kami pastikan PDF tersebut aman, tidak dapat diubah ya, karena memang kami semati teknologi keamanan seperti itu untuk memastikan bahwa formulir model C hasil tidak ada pihak-pihak yang memiliki niat tertentu untuk berubah. Jadi orang yang mau merubah formulir model C hasil yang sudah terdigitalisasi dalam format PDF tidak bisa diubah, berbeda dengan format PDF pada umumnya yang bisa dikonvert menjadi format Word ataupun format-format lainnya yang kemudian dikonversi kembali. Mas, tadi secara spesifik itu masih belum diatur ya soal masyarakat yang nantinya mengenakan atribut atau ajakan untuk memilih kotak kosong. Berkenaan dengan pilkada satu pasangan calon, ya, kami akan atur dalam pelaksanaan pemungutan suara siapapun yang memakai atribut ataupun pakaian yang sekiranya mengajak kepada pemilih untuk melakukan pilihan tertentu itu tetap saja tidak boleh digunakan. Ya, karena pada hari pemungutan suara tidak boleh ada aktivitas kampanye. Jadi kami akan larang apapun itu bentuknya, paling sudah mengarah pada kegiatan kampanye, maka kami akan larang dan kami yakin rekan-rekan kami Bawaslu juga akan melakukan pengawasan aktif berkenaan dengan hal ini. Mau dilakukan di sebelum hari aktivitas. Hari tenang adalah hari yang tidak boleh ada kampanye. Jadi siapapun yang melakukan aktivitas kampanye baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka dia akan dikenakan sanksi. Besok hari pertama kampanye mungkin ada yang akan disampaikan oleh KPU RI agar suasananya itu terjaga dengan baik. Pada tanggal 25 September 2024 ya, itu adalah hari pertama pelaksanaan kampanye yang akan berlangsung selama 60 hari ke depan sampai dengan tanggal 23 November 2024. Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye. Kami yakin kepada tim pasangan calon beserta relawan terdaftarnya dapat mematuhi aturan-aturan kampanye yang diberlakukan untuk Pilkada serentak nasional tahun 2024 ini. Jika siapapun yang coba-coba mengangkangi atau melanggar aturan pelaksanaan kampanye,
Saya percaya pada rekan-rekan Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, ya, mari kita patuhi aturan karena pelaksanaan kampanye merupakan representasi atau cermin dari peradaban demokrasi kita. Saya percaya masyarakat Indonesia ataupun pasangan calon seluruhnya memiliki komitmen yang baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral ini dengan cara mematuhi aturan kampanye. Ada ujangan khusus nih buat pelaksanaan kampanye yang resmi besok buat daerah yang paslon menolak tetap besok. Kampanye di daerah pilkada dengan satu pasangan calon itu pada dasarnya sama dengan pelaksanaan kampanye di daerah dengan pilkada non satu pasangan calon. Nah, memang ada perbedaan di mana ya ada pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan kampanye yang berbeda. Ya, dan kami sebagai penyelenggara pemilu berkenaan dengan pilkada satu pasangan calon dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih serta diseminasi informasi berkenaan dengan pilkada, kami harus proporsional. Kami harus proporsional sehingga hak-hak informasi masyarakat tidak terdistorsi dan oleh karena itu kami yakin masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih. Ya. Masyarakat kami jamin memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan intensi politik mereka masing-masing. Udah cukup?